Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKP PPG, perkenalkan nama saya Nur Aini, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Bina Bangsa Gatsempena dengan NIM 250911240. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Gagerung, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja melalui praktek pembelajaran pada pelajaran bahasa Inggris tentang past tense was were di kelas 6 SD Negeri 2 Gagerung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak Ibu Rifa, Ibu mohon ke depan nak untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ibu, how are you today my student? We are fine ya. Coba lihat kursinya, ada yang kosong nggak? Nampaknya ada yang nggak datang ya hari ini ya. Ini siapa yang nggak datang ini nak? Where is he? Kemana dia? Sakit. Oh. Itu siapa nak yang nggak datang? Andika Saputra. Kenapa? Oke ya. Ya, kita doakan semoga Latifah dan Andika Saputra bisa sehat sampai sekolah dan bisa belajar bersama kita semua nak ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam diri kita ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya. Anak ibu tolonglah ke depan, pimpin lagunya. Pancasila
anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar dengan penuh semangat, ya. Jadi apapun yang kalian pelajari hari ini, apapun yang kita pelajari hari ini, itu akan menjadi apa nak? Menjadi ilmu, ya, menjadi bekal untuk kalian di kemudian hari, ya anak ibu. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu serius nantinya dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak ibu, ya. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajarnya apa? Ada yang ingat nggak? Ya, tentang past tense, ya. Past tense juga masih. Nah, hari ini anak ibu kita akan mempelajari past tense, was dan were. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari, ya, sama juga dia was were juga, tetapi dia diganti menjadi is and are, ya. Jadi itu dalam bentuk waktu yang sekarang. Sedangkan past tense was were ini itu menceritakan kejadian yang terjadi di pada masa lalu atau masa lampau, ya. Bagus anak-anak ibu. Ada membaca di rumah? Bagus. Ya, bagus ya anak-anak ibu. Nah, coba lihat gambar di depan. Do you know what picture it is? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Bali. Ya, kota Bali, ya. This is the picture of Bali. I was in Bali last week, ya. Saya sedang berada di Bali last week, ya. Ini ada was. Nah, pelajaran sebelumnya ada yang bilang I am in Bali. Nah, apa perbedaan I am in Bali? Ini last week-nya Ibu hapus dulu, nah, ya. Nanti biar dijelaskan kembali, ya. Apa perbedaan I was in Bali dan I am in Bali? Ada masih ingat? Ya. Nah, kalau I am in Bali itu berarti sekarang sedang kita berada di Bali. Sedangkan I was in Bali itu minggu lalu, ya, yang sudah terjadi, ya. Nanti kupas lagi, ya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah, ya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi penggunaan was dan were dalam kalimat lampau. Yang kedua, menggunakan was dan were untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi. Berarti udah kemarin-kemarin, ya. Kemudian yang selanjutnya, menyusun kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dengan was dan were, ya. Nah, itu tujuan belajar kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu, ya. Ini Ibu lanjutkan lagi, ya, ke materi berikutnya. Nah, simple past tense was dan were. I was in last week, ya, last week. Oke, ya. Ini materi kita pada hari ini, anak-anak ibu, ya. Nah, simple past tense, ya, coba perhatikan ke depan. Simple past tense dengan was atau were, ya, digunakan untuk menyatakan kejadian atau kondisi di masa lalu yang sudah selesai. Dengan was untuk subjek tunggal I, he, she, it, dan were untuk subjek
sama you, we, they. Ya, berarti ini kebalikan yang pertemuan lalu ya. Kalau pertemuan lalu I am. Ya. He, she, it apa? Is ya. Kemudian you, we, they itu are. Nah, sekarang kita buat ke dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sudah ada I was in Bali. Ya, I was in Bali. I was in Bali. Nah, sebelum Ibu jelaskan I was in Bali, ada tahu nggak rumus kita menggunakan was word ini? Masih ingat subjeknya ini ya? I, she, he, it, you, we, they. Ini subjek. Kemudian tambah apa? Was atau were. Was atau were. Kemudian tambah apa lagi? Subjek. Ya, tambah objek. Nah, objek ini bisa kita itu boleh keterangan tempat, boleh keterangan waktu, ya, atau boleh kata sifat juga boleh, adjektif boleh, tambah dengan adverb. Ya, ada adjektif dan ada adverb. Apa itu adjektif? Kata sifat, ya. Nah, adverb kata keterangan. Nah, keterangan ini banyak. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat. Nah, ini dia. I was in Bali. Saya berada di Bali. Di sini ada last week. Nah, yang mana subjeknya? I. Ya, ini subjek. Kemudian ini to be-nya. Kemudian in Bali ini apa? Adjektif, ya, keterangan tempat. Ini adjektif. Kemudian last week-nya? Iya, adverb. Bagus ya. Nah, oke. Ini Ibu kasih contoh tadi. Ini Ibu hapus biar jangan kalian bingung ya. Oke. Nah, ini untuk subjek I sudah Ibu contoh. Kemudian kita ganti subjek I ini menjadi subjek she. Ya. Saya di Bali minggu lalu. I was in Bali last week. Apabila kita rubah kalimatnya menjadi subjek she, apa di sini to be-nya? Ya, she was in Bali last week. In Bali last week. Ya, ini masih sama ya was-nya. I dengan she itu sama was. Ini rumusnya tadi diingat. Kemudian kita rubah lagi subjeknya menjadi you. Coba tunjuk tangan, ada yang bisa nggak? Oke, coba maju ke depan nak. Coba tulis. Yang besar tulisannya sayang. Warna biru. Iya, bagus ya. Patan, thank you. Kasih tepuk tangan untuk Patan. Ya. You were. Ya. Oke, Anak Ibu sampai di sini. Do you understand? Udah paham Anak Ibu? Sudah. Ya. Tadi ada termasuk salah satu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu Anak Ibu mampu membuat kalimat dengan menggunakan was dan were dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini merupakan contoh kalimat positif ya Anak Ibu ya.
lagi ke kalimat positif yang awal. I was in Bali last week. Ya, ini kalimat positif. Nah, ketika kita rubah kalimat positif ini ke kalimat negatif, coba perhatikan. Sekali perhatikan anak ibu pasti bisa, ya. I was, dia tetap sama, subjek sama to be was-nya, ya. Coba perhatikan ke depan, ya. Kita tambahkan not, ya. Not itu menandakan kalimat itu dalam bentuk negatif. Berarti I was not in Bali. Nah, ini ada notnya. Yang positif ada notnya enggak? Ada kan? Nah, untuk kalimat negatif kita menambahkan not setelah to be was atau were-nya, ya. I was not in Bali last week. Saya tidak sedang berada di Bali minggu lalu. Ya. Oke, understand? Ya. Bisa kita lanjutkan ke kalimat interrogatifnya? Oke ya. Nah, kalimat interrogatif ya, kalimat tanya itu subjeknya kita balikkan taruh di depan. Nah, anunya, was-were-nya, berarti was-nya kita tarik ke depan. Dari kalimat positif. Coba lihat kalimat positif. I was in Bali last week. Was-nya ini pindahkan ke depan. Subjeknya pindahkan ke belakang. Oke ya. Was I in Bali last week? Nah, was I in Bali last week? Apakah saya berada di Bali minggu lalu? Ya, gampang nggak kira-kira? Susah atau gampang? Gampang ya. Nah, coba sekarang buka bukunya, keluarkan. Nah, kemarin ada ibu kasih kan di buku ada itu gambar di atas, coba dibuka. Ya, perhatikan buku itu. Oke. Sudah ada? Ini? Nah. Ya, ya, this one. Oke. Coba perhatikan di depan ya. Pak Hamid was at the garden yesterday, ya. Pak Hamid sedang berada di kebun kemarin. Pak Udin was at the kitchen. Pak Udin sedang berada di dapur. He made fried rice. Dia membuat nasi goreng. Kemudian Mother watch TV. Mother menonton TV. He was in the living room, ya. Dia sedang berada di ruang keluarga. It was Sunday. Pada hari Minggu, Made call Bagas on Sunday. Made memanggil Bagas pada hari Minggu. Bu Maria was at the garage a week ago. Bu Maria berada di garasi a week ago, seminggu yang lalu, ya. Mother and his family were at the dining room. Made dan keluarganya sedang berada di ruang makan, ya. It was Saturday. Pada hari Sabtu, ya. Saturday, Sabtu. Baik anak ibu, untuk lebih kalian memahami lagi materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyimak video pembelajaran, ya. Jadi kita harap anak ibu memperhatikan semua ke depan, ya. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di Nuna Channel Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Betty. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang simple past with to be. Apa itu simple past?
past, kita menggunakan simple past untuk menggambarkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, berikut ini adalah keterangan waktu yang biasa digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu telah terjadi. Ada kata yesterday yang artinya kemarin, ada kata last artinya yang lalu, contohnya adalah last Sunday, hari Minggu yang lalu, last year, tahun lalu, last week, minggu lalu, dan seterusnya. Berikutnya ada kata ago, artinya juga sama, yang lalu. Contoh katanya adalah a week ago, 1 minggu yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Nah, tentunya kalian masih ingat dengan yang namanya to be. To be itu ada 3, yaitu am, are, dan is. Nah, karena kita sedang belajar tentang sesuatu yang telah berlalu, maka kita akan mengganti kata am, are, dan is dengan kata was dan were. Untuk am dan is kita akan mengganti dengan kata was, sedangkan to be, are akan kita ganti dengan kata were. Was dan were ini merupakan bentuk kedua dari kata am, is, dan are. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Was digunakan setelah subjek I, she, he, dan it. Kemudian were digunakan setelah subjek you, they, we. Berikut ini adalah contoh kalimat sederhana dengan menggunakan to be, was, dan were. Contohnya adalah I was at the zoo last weekend. Aku ada di kebun binatang akhir pekan yang lalu. She was afraid. He was surprised. The movie was interesting. Subjeknya di sini ada I, she, he, dan the movie. The movie ini kata gantinya adalah it. Dan semuanya menggunakan to be, was. I was, she was, he was, the movie was. Contoh berikutnya, we were excited. They were funny. You were at the fun park yesterday. Terus sebelum kita mulai ke LKPD, biar semangat nanti anak ikut soalnya, mari sama-sama kita speaking. Ayo, stand up please. All of you please stand up. Berdiri anak ibu. Ya, berdiri. Oke. Ready? Yes. Okay, let's go. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good
Egypt were in Surabaya last week. Oke. Tepuk tangan ya. Sekarang kelompok 1 langsung ditempel hasil kerjanya. Ya, gimana kita tempel saya? Dan kelompok 1 ya. Kelompok 3. Oke, thank you for strawberry group. I will give you the individual task ya. Tugas individunya masing-masing kerjakan sendiri ya. Nah, ini LKPD individu kerjakan sendiri-sendiri. Perhatikan ibu akan menerangkan cara pengerjaannya ya. Was or were. Number 1, I eat was or were very hot yesterday. Nah, ini subjeknya it. Ingat nggak tujuannya apa? It. Dia subjek tunggal. Berarti it was. Berarti kalian nanti gunakan di was-nya seperti ini. Ya. Time is up ya. Time is up. Jadi sudah selesai ini kumpul. Sudah tulis namanya, nama jangan lupa. Oke. Nah, jangan lupa namanya nak ya. Nanti nggak bisa ambil lainnya tanpa. Menanyakan kembali atau mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Past tense. Past tense, was, or were ya. Jadi subjeknya itu ada subjek apa saja? Ada subjek tunggal Dan subjek dan subjek jamak. Subjek tunggalnya itu apa tadi? I, she, it. Subjek jamaknya you, we, they. Ya, berarti udah ingat ya Nak Ibu? Nah, past tense ini was were itu digunakan untuk melakukan atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Baik, setelah kita belajar full hari ini, gimana anak-anak Ibu? Perasaan kalian gimana? Senang? Enggak atau busy kah atau sedih kah atau happy? Happy ya, thank you very much ya. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami dan alhamdulillah hari ini juga belajar dengan senang hati ya. Nah ingat ya, untuk pelajaran yang akan datang itu nanti di rumah dibuka bukunya unit 4 ya. How did Cici feel yesterday? Ya nah ya, nanti dibuka-buka lagi. Kemudian yang kita pelajari hari ini juga nanti juga diulang-ulang kembali di rumah ya. Nah, nanti setelah selesai kita setelah keluar dari sini, ketika pulang nanti itu anak-anak Ibu hati-hati di jalan. Kita di depan itu jalan raya, jadi jangan sampai main-main di jalan nak ya. Oke nak Ibu. Nah, terima kasih karena kita sudah selesai belajar hari ini. Mari sama-sama kita membacakan doa kepada anak dari Pak. Ibu mohon maju ke depan untuk memberi doa ya.